nggak sih kamu nerima chat yang bikin gak nyaman, komentar yang kelewatan batas, atau bahkan dipaksa ngirim sesuatu yang sebenarnya kamu gak mau? Banyak orang mikir, Itu cuma dunia maya. padahal buat yang ngalamin rasanya sangat nyata. Seperti takut, malu, stres, atau bahkan overthinking dan bisa nyalahin diri sendiri. Terkadang, luka yang paling dalam itu bukan dari sentuhan, tapi dari kata-kata yang datang lewat layar. Pelecehan seksual di ruang digital merupakan perilaku bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, seperti komentar tidak pantas, pesan pribadi yang mengganggu, hingga penyebaran konten pribadi. Dalam kajian psikologi, hal ini bukan sekedar masalah komunikasi, tapi bisa berdampak pada kondisi emosional korban. Pengalaman tersebut dapat memicu trauma psikologis. Trauma ini muncul karena korban menerima perilakuan yang membuatnya merasa takut, malu, tidak aman, dan tertekan secara emosional. Meskipun terjadi di dunia maya, pengalaman tersebut tetap tersimpan dalam ingatan dan dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan dalam diri, terutama dorongan naluriah yang berasal dari id. Dalam kasus pelecehan seksual di media sosial, perilaku tersebut dapat dijelaskan sebagai bentuk dorongan atau keinginan yang tidak mampu dikendalikan dengan baik oleh individu. Ketika seseorang tidak mampu mengontrol impuls dan emosinya, maka ia cenderung melakukan tindakan yang merugikan orang lain, termasuk melalui komentar, pesan, atau perilaku tidak pantas di ruang digital. Freud menjelaskan bahwa pengalaman yang menyakitkan dan terus dipendam akan tersimpan dalam alam bawah sadar. Dalam kasus pelecehan di media sosial, korban bisa terus mengingat komentar, pesan, atau perlakuan tidak pantas yang diterimanya. Akibatnya, korban menjadi lebih sensitif, merasa cemas saat membuka media sosial, takut berinteraksi secara sosial, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Media sosial akhirnya menjadi tempat pelaku mengekspresikan impuls yang seharusnya dikendalikan oleh ego dan superego. Pelecehan seksual di ruang digital bukan hal sepele. Dampaknya nyata, baik secara psikologis maupun kesehatan mental. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam berperilaku di dunia digital, serta berani mencari bantuan ketika mengalami atau menyaksikan tindakan tersebut. Kalau kamu ngalamin, itu bukan salah kamu. Kamu berhak untuk merasa aman, kamu berhak untuk bilang tidak. Dan untuk kita semua, sebelum mengetik atau sebelum mengirim, ingat, di balik layar ada hati yang bisa terluka. Jadi, gunakan media digital dengan bijak, karena satu kata bisa menyembuhkan atau justru melukai.